Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan matematika ekonomi pada kali ini kita membahas fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan angka penggandaan. Nah, dalam slide ini menjelaskan fungsi konsumsi dalam ekonomi. Fungsi konsumsi menggambarkan hubungan antara pendapatan atau yang disebut dengan Y dan kuantitas barang yang dikonsumsi itu disimbolkan dengan C. Nah, secara matematis, hubungan ini diwakilkan oleh persamaan C sama dengan F dalam kurung Y. Saya ulangi lagi, C sama dengan F dalam kurung Y, di mana C ini mewakilkan kuantitas barang yang dikonsumsi, Y mewakilkan pendapatan, dan F dalam kurung Y itu menunjukkan bahwa C bergantung pada Y. Yang artinya semakin tinggi pendapatan, itu semakin tinggi pula kuantitas barang yang dikonsumsi. Nah, dalam slide ini menyimpulkan bahwa fungsi konsumsi menunjukkan hubungan positif antara pendapat selanjutnya dan itu menjelaskan tentang artinya peningkatan pendapatan akan menyebabkan peningkatan konsumsi. Nah, pendapatan nasional suatu negara secara keseluruhan itu dialokasikan ke dua kategori penggunaan utama, yaitu konsumsi dan tabungan. Konsumsi itu disimbolkan dengan C dan tabungan itu S. Nah, persamaan yang menggambarkan identitas ini itu Y sama dengan C plus S. Nah, di mana Y itu mewakili pendapatan nasional dan S itu mewakili konsumsi. Sedangkan S itu mewakili tabungan. Nah, intinya itu menunjukkan bahwa seluruh pendapatan nasional selalu sama dengan jumlah konsumsi dan tabungan. Tidak ada pendapatan yang hilang atau muncul begitu saja. Semua pendapatan itu digunakan untuk konsumsi dan untuk ditabung. Untuk lanjutan dari materi di atas, adanya fungsi konsumsi menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional yang secara umum dirumuskan sebagai CO sama dengan konsumsi otonom sama dengan C MPC AC per AY. Nah, untuk konstanta CO menunjukkan besarnya konsumsi nasional pada pendapatan nasional sebesar 0, mencerminkan konsumsi nasional minimum yang pasti ada atau harus tersedia. Meskipun pendapatan nasionalnya nihil secara grafik, CO merupakan panggal kurva konsumsi pada satu vertikal. C koefisien C mencerminkan besarnya tambahan konsumsi sebagai akibat tambahan pendapatan nasional sejumlah tertentu. Dalam bahasa ekonomi, C adalah marginal propensity to consume. Secara grafik, C merupakan lereng dari kurva konsumsi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu adanya ada beberapa contoh yang mengetahui tentang fungsi konsumsi. Di antaranya yang pertama diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 95.000 ditambah 0,75Y. Nah, dalam rupiah dan C adalah besarnya konsumsi Y adalah besarnya pendapatan. Maka tentukan jika tabungan sebesar 100.000. Nah, untuk Y sama dengan rumusnya Y sama dengan C plus S, yaitu Y 95.000 ditambah 0,75Y ditambah 100.000. Dengan Y ini, Y min 0,75Y sama dengan 95.000 ditambah 100.000. Dan hasil 1 min 0,75Y sama dengan 195.000, yaitu dengan hasil 0,25Y sama dengan 195.000, Y 195.000 per 0,25, yang hasilnya 780.000. Jika nilai Y 780, maka besar konsumsi C. Nah, untuk menghasilkan hasil C itu dengan menghitung 95.000 ditambah 0,75Y. Nah, di sini dikalikan dengan 780 dengan hasil 585, lalu ditambahkan dengan 95.000 dengan 680.000. Jadi besarnya konsumsinya adalah 680.000. Baik, selanjutnya kita ke fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu hubungan antara pendapatan dan kuantitas uang yang disimpan. Sedangkan fungsi tabungan adalah kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable suatu perekonomian. Fungsi ini sendiri dapat dinyatakan dengan persamaan matematika dengan S sama dengan fungsi Y.
di mana S adalah kuantitas uang yang disimpan dan Y adalah pendapatan. Fungsi tabungan ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan, maka kuantitas uang yang disimpan juga akan semakin meningkat. Fungsi tabungan menjelaskan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional yang secara umum dirumuskan sebagai SO atau sering disebut dengan saving otonom atau disebut juga sebagai tabungan otonom. Dengan S yaitu MPS sama dengan AS per AY. Konstanta S ini yaitu tabungan otonom atau autonomous saving, merupakan penggal kurva tabungan pada sumbu vertikal S. Dan koefisien S kecil atau marginal propensity to save atau sering disebut MPS, merupakan lereng dari kurva tabungan sendiri. Persamaan biaya bukan pinjaman atau pangkal O besarnya, kepersamaan fungsi tabungan dapat pula diturunkan dengan memanfaatkan titik kesamaan, yaitu Y sama dengan S plus C. Maksudnya C plus S. Sebab dapat disimpulkan yaitu S sama dengan 1 min C sama dengan C plus S sama dengan 1, dan MPS sama dengan 1 min MPS, di mana MPC plus MPS sama dengan 1. Kurva konsumsi dan kurva tabungan dapat digambarkan secara bersamaan pada sistem sumbu silang. Kedua fungsi memiliki hubungan yang digambarkan dengan rumus. Fungsi konsumsi dan tabungan dapat dinyatakan dengan pendapatan disposable atau Y dikurangi konsumsi C sama dengan tabungan yaitu S. Kita lanjut ke contoh. Di sini ada Fandi merupakan seorang karyawan di perusahaan yang memiliki pendapatan awal sebesar 1 juta dengan fungsi konsumsi C yaitu 150.000 ditambah 0,70 Y. Karena kinerjanya bagus, pendapatan Fandi kemudian mengalami kenaikan menjadi 3.500.000. Berdasarkan soal tersebut, tentukanlah tabungan yang dimiliki Fandi. Kita dapat menggunakan titik kesamaan yaitu Y sama dengan C plus S, di mana S sama dengan Y min C. Kita masukkan sesuai rumus ya. S sama dengan Y itu berarti ini kenaikan gaji yaitu 3.500.000 dikurangi C yaitu 150.000 plus 0,70 dikali 3.500.000, sehingga kita mendapatkan S sama dengan 3.500.000 dikurangi ini 0,70 sudah dikalikan dengan 3.500.000 yaitu menghasilkan 2.450.000. Lalu kita tambahkan dengan 150.000 sehingga kita mendapatkan 3.500.000 dikurangi dari hasil ini 2.450.000 di plus 150.000 menghasilkan 2.600.000 dan hasilnya yaitu 900.000. Jadi tabungan yang dimiliki Fandi adalah sebesar 900.000.